Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Ini ada mesin Vega, motor kebun ya. Kondisinya seperti ini. Motornya ini nggak ada pengapiannya. Saya coba ya. Ini businya sudah saya keluarin. Saya akan coba. Oke ya, di sini nggak ada pengapiannya. Biasanya saya coba di bagian spool. Kalau Yamaha mendingan itu ngeceknya jangan di bagian spool sini, jangan di spoolnya sini, karena kalau kita cabut soketnya, masa ini kan ada masanya Yamaha itu keluar ya, hitam ini. Jadi kalau masa ini nggak dibautin di bodi yang dari spool ini, kalau Anda cek di putih atau kuning ini didapetin di bodi itu nggak akan ada apinya. Jadi kita ngeceknya di kiprok aja ya, jadi dimasuk di kiprok, karena nanti si hitam ini nanti akan ketemu di masa utama ya. Kalau sudah masuk ke kiprok itu si hitam ini sudah, maksudnya si bodi ini ya, sudah ada arus massa dari spool. Oke, saya akan cabut di kiprok. Ini kiprok soketnya kayaknya baru, belum lama lah. Terus kita cek warnanya, kan sudah gantian ya, soket yang bukan ori kan warnanya kayak gini. Jadi kita cari kabel putih, karena dari spool kan putih ya, yang kita cek untuk pengapian ini spool. Oh ya, ini putih ya, ini memang dari sini ya arahnya putih, dia berubah menjadi hijau ya, putih berubah menjadi hijau. Jadi kita cek kabel hijau. Oke, colokin kayak gini ya. Nah, kayak kalau di soket kiprok ketika kita tempelin di bodi kayak gini, itu langsung ada apinya Kang Bro. Ini saya contohin ya. Nah, ada apinya ini berarti spool hidup. Nah, tapi kalau kita nyobanya di sini, di soket ya, ini saya coba di soket spool sini ya. Saya akan colokin di kabel warna putih ya. Terus dapetin di bodi sini. Ini enggak ada apinya. Ya. Padahal spool hidup. Nah, sering kali di sini buat yang masih pemula, yang masih awam mengenai pengapian itu sering keliru. Biasanya kadang bengkel itu memfonis, "Oh, ini spoolnya mati" gitu. Padahal spool masih hidup. Cuman mereka salah ngetes saja, salah cara ngecek spoolnya itu salah. Jadi biasanya itu spool malah mati. Jadi bilangnya itu spool mati, sudah diganti spool masih nggak mau hidup kayak gitu. Itu sebenarnya salah ngeceknya aja. Kalau Yamaha itu bagusnya kita ngecek di kiproknya aja. Yang penting jalur putih. Kalau kita ngeceknya di sini kayak tadi nggak ada apinya. Kecuali yang ini, yang hitam ini, kita putus atau kita colokin kabel sambungin ke bodi baru ada apinya kayak gitu. Atau kabel hitam dengan putih, kedua-duanya kita kasih kabel semua, kita dapetin kayak gitu baru ada apinya. Kalau di kiprok kita langsung cek aja. Kalau di kiprok ada ya berarti spool hidup kayak gitu ya. Kalau di kiprok kok nggak ada, ya baru kita cek jalur ya. Oke, itu untuk pengecekan Yamaha. Kadang yang bingung itu di kiprok ada yang putih, tapi di spool dari spool nggak ada, jadi bingung kadang. Kalau untuk pemula kayak gitu malah pusing. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Memang kalau kita cek di sini arus negatif atau masanya itu terputus. Kalau kita ngecek di sini yang negatif ini sudah nyambung ke bodi, dia ketemu di sini ya, biasanya masuk ke sini ya. Ini kan ada ya kabelnya. Nah, hitam dari spool sini ke semuanya, nanti ada yang ke sini, ada yang ke bodi dan lainnya kayak gitu. Oke, ini tadi kabel hijau ya. Oke Kang Bro, setelah kabel putih masuk di sini, output dari putih kan masuk ke kiprok, outputnya itu merah. Ya, ini kabelnya berubah hitam karena si soketnya kan bukan yang ori ya. Tuh, ini salah ini Kang Bro, jalurnya salah. Ya, ini kesalahan. Dari putih keluar itu merah. Ya, ini kok malah masuk ke kabel kuning, ke kabel lampu. Ini salah. Terus yang merah kemana ini? Ini ada ya, oh ini kabel merah ya, ke pengisian aki sama
ini kan ke pengisian aki ya. Ya ini ke belakang. Terus yang ini ke sini. Ya, merah terus ketemu coklat. Ini coklat ini ke CDI ini. Ya, input 12 volt atau kabel bebannya Yamaha itu coklat kayak gini. Kalau Honda itu hitam. Oke. Ini salah jalur. Nah, jadi masuk putih, keluar itu merah. Tapi merah ini justru kabel yang warna merah ini di sininya. Nah, ini putih, ini merah, bersilangan. Sedangkan merah di bagian sini aja, sebelahan dengan kabel putih itu sudah salah jalur. Dia harus searah kayak gini, soket atas bawah kayak gitu. Kalau merah yang di atas ya, kalau putih yang di atas, merah yang di bawah. Kalau merah yang di bawah, putih yang di atas. Kalau misalkan soketnya ini kan hijau ya. Kalau misalkan soket hitam, ada kata merah di bawah sini, putih di atas, atau putih di atas, merah di bawah. Dia sejalur kayak gini. Karena posisi kiprok itu jalur di dalam kiproknya sini, mungkin enggak akan saya terangin ya mengenai jalur dalam kiprok dioda dan lain-lain. Ini masalah perangkat elektronik ya. Jadi neranginnya itu kalau Kang Bro sudah jadi master aja terangin. Ini jalurnya itu terpisah, jadi di dalam sini itu terpisah dua ini. Maksudnya sebenarnya ya tetap nyambung, cuman maksudnya itu di dalam kotakan kayak gini ya, jalurnya itu terpisah. Yang sini untuk penerangan, yang sini untuk pengisian, ataupun kebalik, misalkan sini penerangan, sini pengisian. Dan yang ini masuk pengisian dari sepul, keluarnya ini kan harusnya pengisian ya, masuk dari sepul keluar pengisian. Ini malah keluar penerangan, ini salah jalur. Jadi saya akan coba perbaiki jalurnya ini. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya nggak tahu. Karena kalau masuk ke kuning kayak gini kan berarti nggak ada yang mensuplai arus dari akinya atau ke 12 volt CDI itu nggak ada yang nyuplai. Jadi ini dari kabel kuning. Yang merah ini keluaran sebelahnya kan massa. Jadi merah ini otomatis dia cuman dari aki ya, dari pengisian CDI itu cuman dari aki. Kalau motornya nggak ada akinya nggak hidup. Kalau ada akinya ya nunggu akinya mati baru motor mati. Kalau masih ada strumnya mungkin masih hidup. Saya akan kupas coba perbaiki jalurnya ya. Nanti kalau memang nggak mau hidup kita akan coba cek di bagian kiproknya. Tak skip aja ya untuk pengupasan ini. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya lepas. Sekarang kita akan coba rangkai kembali. Yang menentukan soket itu betul apa enggaknya itu memang kabel putih ya. Kalau kabel putih salah, yang input ke kiprok ya. Kalau salah semuanya akan menjadi salah. Kalau kabel putih betul ya, kita nyari kabel yang lainnya itu lebih mudah ya. Ini aja jalurnya ini ya, putih ini sudah betul ya, kabel putih ini sudah betul. Yang lainnya aja bisa salah, apalagi kalau putih salah, misalkan putih letaknya di sini atau di sini atau di sini, itu lebih parah lagi, kiprok bisa jebol karena kabel putih ini masuk ya, sifatnya dia masuk ke kiprok. Oke, saya kembali lanjutkan. Jadi putih masuk, keluarnya itu merah ya. Jadi kabel putih itu pasti sebelahan dengan merah, atas bawah kayak gini lah ya, sama merah ya. Berarti ini merah, ini jalurnya ke kuning ya. Saya akan lepas kabel kuningnya ini, saya akan lepas ya. Terus ini yang merah juga saya lepas. Karena pada dasarnya yang masuk putih keluarnya itu merah. Jadi yang hitam ini, yang kabel harusnya merah ini saya sambungin ke sini, diubah ya jalurnya. Terus sebelahnya merah ya, ini kan putih, ini merah. Sebelahnya merah itu kuning ya. Berarti betul ini ke sini. Tuh, ke kuning. Terus sebelahnya kabel putih itu massa, atau atas bawahnya kuning itu pasti massa. Kalau kuning di sini ya massanya di sini, kalau kuningnya di sini massanya di sini. Tapi biasanya kabel kuning itu pasti bersebelahan dengan kabel merah ya, jalurnya ya maksudnya. Terus jalur kabel putih itu pasti bersebelahan dengan massa. Berarti untuk motor ini input putihnya sudah betul, massanya juga sudah betul ya. Cuman kesalahan di kabel putih dengan kabel kesalahan di kabel kuning dengan kabel merah aja.
Sekarang saya yang untuk merah saya cabut aja dulu, nggak saya sambungin langsung, saya cabut lagi. Nah ini saya akan masukkan ke kiprok, terus saya dapetin ke bodi. Kalau nanti di bodi kok nggak ada apinya, ya berarti kiproknya jebol ya, kesalahan salah jalur. Kalau ada apinya ya berarti alhamdulillah masih hidup, berarti kiproknya. Oke, saya akan sambung sedikit sini biar nyampe nanti kalau dites ya. Oke, saya sambungin, dapetin sini ya di nggak ada apinya ya. Nggak ada apinya. Tuh, berarti ini si kiprok jebol ya Kang Bro. Kiprok jebol karena kesalahan jalur tadi. Coba saya akan ambil kiprok, nyoba dulu ya. Oke Kang Bro, ini ada kiproknya Jupiter Max ya, mudah-mudahan bisa itu. Ini masihnya kiprokin hidup loh, kiprokin hidup. Kalau nanti nggak bisa hidup ya, kita teliti lebih dalam lagi. Bisa aja kabel-kabel ininya atau memang spoolnya ya. Tapi spoolnya ya tadi hidup ya, masih bagus. Sepertinya masih bagus. Kalau misalkan spool mati, ada pengapiannya, itu bisa juga. Tapi yang ngeceknya dengan multitester. Oke, saya coba cek di sini ya. Nah ini ada apinya Kang Bro, ya. Berarti kiprok memang jebol ya, karena kesalahan dalam penyambungan. Oke, sekarang saya akan sambung ke bagian kabel merah ya. Ini akinya masih, jadi kemungkinan ini kalau disambung nanti insya Allah akinya mau mengisi ya. Kalau kayak tadi akinya itu nggak mau mengisi. Oke, ini saya sambung. Sepertinya kalau CDI sih kemungkinan nggak jebol ya, karena jalur merah ini nggak salah ya. Dia cuman maksudnya ini tadi ketemu di kabel apa tadi ya, kuning ya, jalur kuning. Karena kuning kan dia kan sifatnya kan tidak keluar masuk ya Kang Bro. Jadi dia bisa masuk ke kiprok, tapi dari kiprok itu nggak mengeluarkan arus ya, maksudnya itu cuman cabangan aja kuning. Jadi kemungkinan insya Allah nggak berdampak. Coba dulu lah, kita coba kesini. Mudah-mudahan CD-nya nggak jebol juga. Oke, ada apinya Kang Bro ya. Tak zoom, saya ya, zoom lihat ya di bagian sini. Oke, ada apinya ya. Nah, ada apinya. Sekarang saya akan coba nyalain motornya. Mau nyala apa enggak? Inti dari semua perkara itu ya nyala apa enggaknya. Percuma ada apinya kalau enggak nyala ya. Oke. Kadang kan ada motor rusak itu kan, ada apinya, kompresinya ada, ya kan. Karburator bagus tapi nggak mau nyala. Ini coba, mudah-mudahan ya langsung enak nyala. Oke. Sekarang coba. Oke Kang Bro, motor hidup ya. Toh, hidup toh. Saya matikan. Oke, jadi permasalahan pada motor ini yaitu kiproknya mati ya. Soal penyebab matinya ya nggak tahu, mungkin memang waktunya mati atau kesalahan pada jalur tadi. Kalau jalurnya tadi sudah nyata-nyata salah ya. Jalur merah dapat kuning dan kuning dapat merah ya. Jadi ketika kabel putih ini masuk ya, masuk ke kiprok, dia akan ngeluarin kabel merah yang ngeluarin ke pengisian aki ya, atau arus. Ini malah ngeluarin ke lampu ya. Jadi kayak gini biasanya lampu bisa putus ya, aki juga nggak mau ngisi. Oke, jadi mungkin segitu dulu video yang bisa saya bagikan. Ini tinggal dirapikan ya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.